Soalanmu itu salah. Ya, tema aja kamu harus diajarin. Kristen punya Tuhan, ya. Islam punya Tuhan, ya. Yang benar kemudian adalah yang mana yang pencipta? Yesus atau Allah? Itu baru benar. Jangan lagi bilang saya menghujat ya. Kalau udah kayak begini jangan bilang saya menghujat. Saya menjabarkan sesuatu sesuai dengan apa yang ada. Ngerti ya? Saya tidak saya tidak mengajukan topik bahwa yang menciptakan alam semesta ini Yesus atau Allah. Yang saya mau ajukan topik ini ialah Islam itu menyembah Allah yang menciptakan alam semesta. Kalau memang Islam itu mempercayai Allah itu ada, tunjukkan kepada kami umat Kristen bahwa ya, Allah itu ada loh. Dan dia itu pencipta alam semesta. Dan jangan sampai umat Islam ini menyembah Tuhan yang tidak ada, hanya Tuhan hayalan saja. Jadi kalau memang Islam merasa bahwa dia punya Tuhan ada, buktikan kepada kami, ya, bahwa kami Islam ini loh Tuhan kami ada. Oke, kita mulai. Bagi kami umat Islam, yang kami sembah adalah Tuhannya para nabi. Makanya kami di dalam agama Islam itu ada yang disebut dengan rukun. Apa rukun itu? Rukun itu adalah rangkaian yang harus diadakan. Jadi ketika umat Islam itu berbicara mengenai rukun, ada yang disebut dengan rukun iman. Ya. Apa iman itu? Percaya, meyakini. Salah satu di antara percaya adalah percaya kepada Allah, percaya kepada adanya Tuhan, percaya kepada nabi-nabi, percaya kepada rasul-rasul, percaya kepada kitab-kitab. Nah, rangkaian nabi, rangkaian rasul, rangkaian kitab bukan cuma Al-Quran. Isi daripada kitab, ajaran para nabi dan rasul memperkenalkan Tuhan. Tuhan kemudian yang diperkenalkan oleh Musa, oleh Abraham, oleh Isa atau Yesus kami sebut dengan sebutan Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Apakah kemudian Abraham bisa menunjukkan wujud Tuhan? Apakah Musa bisa menunjukkan wujud Tuhan? Apakah Yesus bisa menunjukkan wujud Tuhan? Semua nabi-nabi tersebut mengajarkan wujud Tuhan itu tidak bisa ditunjukkan objeknya. Tetapi ada. Itulah yang kami imani. Nah, maka muncul pertanyaan. Kalau Kristen menuhankan Tuhan yang wujudnya itu bisa dilihat di muka bumi, maka saya ingin bertanya kepada saudara, apakah Yesus bertuhan? Tolong dijawab. Baik, perdebatan kita ini belum sampai ke Alkitab ataupun Taurat ya. Di sini kita bicarakan mengenai iman Islam. Yang saya pertanyakan di sini, Anda harus bisa membuktikan bahwa Islam itu menyembah Tuhan yang hidup. Dan Tuhan kami ini ada loh. Karena kami mengklaim bahwa yang mencipta alam semesta ini adalah Allah kami. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan bahwa Tuhan Anda itu ada, berarti saya anggap Anda ini adalah seperti agnostik ataupun Yahudi. Yang menyembah sesuatu yang tidak ada, Anda sembah. Kalau memang Anda merasa bahwa Tuhan Anda itu ada, buktikan kepada kami umat Kristen, ya, ini loh Allah kami, Tuhan kami, yang kami klaim bahwa yang menciptakan alam semesta. Di dalam ajaran agama Islam, Tuhan itu wujud. Wujud itu bahasa Arab yang kemudian diindonesiakan. Ingat sekali lagi, wujud itu bahasa Arab yang diindonesiakan. Wujud artinya ada. Berarti Tuhan kami itu ada, sembahan kami itu ada. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah orang yang bertanya kepada saya, apakah Tuhannya umat Islam itu ada atau tidak ada, adalah orang yang menuhankan makhluk. Orang yang menuhankan sesuatu yang bisa dilihat. Sesuatu yang bisa mereka raba. Sesuatu yang bisa mereka buatkan patungnya. Sesuatu yang mereka imani dibunuh oleh makhluk. Jadi lucu jadinya ketika orang yang menganggap Tuhan itu makhluk, Tuhan itu benda, Tuhan itu fana, kemudian bertanya kepada esensi.
yang tidak terlihat tapi ada. Maka saya katakan terlebih dahulu kepada Anda, kami menyembah Allah yang maha hidup, yang menciptakan segala sesuatunya, yang disembah oleh para nabi, bahkan yang disembah oleh Yesus yang Anda tuhankan. Apakah Anda bisa menunjukkan Tuhan mana yang Yesus sembah? Anda tentu tidak bisa menunjukkannya. Nah, apakah Tuhannya Yesus itu tidak ada? Tentu ada. Bisa Anda tunjukkan wujudnya? Anda tidak akan mampu menunjukkan. Kenapa? Karena Yesus yang Anda tuhankan pun berkata, Bapa yang mengutus aku. Kamu tidak bisa melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Jadi Anda memperbodoh diri Anda dengan pertanyaan itu. Karena seluruh nabi tidak pernah mengajarkan tentang wujud daripada Allah. Wujud daripada pencipta. Karena tidak ada manusia yang mampu menunjukkan wujud pencipta itu seperti apa. Nah, sekarang Anda lari dari tema. Mana buktinya Yesus pencipta? Anda tidak mau tema itu. Padahal Yesus adalah sembahan Anda. Yesus adalah Tuhan Anda. Tapi karena Anda menemukan Yesus bukan apa-apa dibandingkan Allah penciptanya Yesus, maka Anda lari dari topik itu. Sangat disayangkan itu, kawan. Pertanyaan saya ini belum sampai ke Kristenan. Di sini kita masih membicarakan kepercayaan Islam. Anda mengatakan, mengklaim bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Nah, sekarang untuk membuktikan bahwa Allah itu ada, dengan cara apa kalian bisa membuktikan bahwa dia itu ada? Kalian mengklaim bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Tapi di satu sisi kalian mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dijangkau oleh apapun. Lah, kalau tidak bisa dijangkau oleh apapun, artinya itu wujud Allah itu satu orang pun tidak ada yang tahu. Artinya orang tidak tahu Allah itu di mana. Lalu bagaimana kalian mengambil kesimpulan bahwa yang menciptakan alam semesta ini serta seluruh isinya ini adalah Allah yang menciptakan? Buktikan kepada saya, Zulkifli. Oke, Anda menuntut saya membuktikan bahwa Allah yang Tuhan yang kami sembah itu ada. Kalau yang Anda minta wujud, maka jangankan kami umat Islam, Yesus yang kau tuhankan pun tidak mampu menunjukkan wujud daripada Bapa. Itu satu. Tapi kalau Anda ngotot minta, saya tidak berdaya di situ. Karena saya tidak akan pernah bisa mampu mewujudkan keinginan Anda. Nah, sekarang saya balik tanya kepada Anda. Apakah Tuhan yang Anda klaim itu pencipta alam semesta, Anda bisa tunjukkan wujudnya seperti apa kepada saya? Silakan. Baik, saya akan menjawab. Tetapi apakah Anda mengakui bahwa Islam menyembah kepada Allah yang tidak ada? Dan memang Islam tidak menyembah kepada Tuhan. Dan hanya hayalan saja. Kalau Anda menghindar, Anda tidak mau menjabarkan Tuhan Anda sesuai dengan pertanyaan Anda. Tapi saya maklum itu, ya. Orang yang senior aja di agamamu nggak ada yang mampu untuk menunjukkan jati diri Tuhan mereka dengan sesungguhnya. Nah, umat Islam ketika berbicara mengenai agama, maka pijakannya adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya petunjuk tentang Tuhan ada di dalam Al-Quran. Ya. Petunjuk tentang syariat ada di dalam Al-Quran. Petunjuk tentang Nabi ada di dalam Al-Quran. Semua yang Anda tanyakan ada di dalam Al-Quran. Nah, apa kata Al-Quran tentang Sang Pencipta alam semesta? Dikatakan di dalam Al-Quran sangat jelas bahwa Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan Pencipta alam semesta. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Man zal ladzi yasfa'u indahu illa bi'ithni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa awasiya kursiyyuhus samawati wal ar wa la ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi Tuhan yang kami sembah itu adalah Allah. Tidak ada pencipta yang berhak disembah melainkan Dia. Yang maha hidup kekal,
lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk, tidak tertidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat tanpa seizinnya. Allah yang kami sembah, mengetahui apa yang ada di hadapan manusia dan di belakang manusia. Itu fakta di dalam pengamalan amalan iman kami. Ya. Jadi Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami sembah, itu adalah pencipta alam semesta. Karena dia adalah pencipta, maka dia tidak layak ditunjukkan seperti apa. Karena sesuatu yang bisa ditunjukkan wujudnya itu bukan pencipta, tapi dia itu adalah ciptaan. Contoh sembahanmu, Yesus. Bisa ditunjukkan, patungnya ada di mana-mana. Kenapa? Karena dia adalah ciptaan. Kalau Allah tidak bisa digambarkan seperti apa karena dia adalah pencipta. Layaknya meja atau bangku atau kursi tidak mampu menunjukkan tukang kayunya. Kenapa? Karena tukang kayu dan juga mejanya itu beda esensi. Pencipta dan ciptaan beda dimensi. Satu ciptaan, yang satu pencipta. Nah, jangan terlalu jauh memikirkan tentang pencipta yang ada di dalam agama Islam. Tuhan yang sesungguhnya. Anda menunjukkan akal Anda aja Anda tidak bisa. Padahal akal itu ada. Kecuali kalau Anda mengatakan sesuatu yang tidak bisa ditunjukkan oleh mata, itu tidak ada. Maka saya katakan hari ini juga, Anda tidak berakal. Maka pantas Anda menyembah Yesus. Apakah Anda bisa menunjukkan akal Anda? Tidak. Apakah karena tidak berarti akal Anda tidak ada? Maka pantas Anda menyembah manusia. Sampai di sini paham? Anda jangan melenceng. Pertanyaan saya itu, Al-Quran itu mengklaim bahwa yang menciptakan alam semesta ini kan yang bernama Allah. Paham ya? Yang bernama Allah yang menciptakan alam semesta. Di satu sisi Al-Quran mengakui bahwa Allah itu tidak bisa dijangkau oleh apapun dan tidak bisa diketahui oleh siapapun. Wujudnya seperti apa? Tak ada satu orang pun yang tahu. Nah, pertanyaan saya itu dari mana kalian bisa tahu bahwa dia itu yang menciptakan alam semesta? Itu pertanyaan saya yang paling mendasar. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengarkan, bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Apakah Anda mendengarkan suara ikan yang ada di lautan, yang ada di samudra? Tidak. Berarti apakah ikan itu tidak ada? Ada. Apakah Anda bisa melihat akal Anda? Tidak. Apakah akal itu berarti tidak ada? Tetap saja ada. Berarti dasar Anda untuk menilai Tuhan kami itu salah. Yang namanya pencipta itu tidak bisa diraba secara fisik oleh ciptaan. Yang namanya makhluk itu tidak bisa secara fisik melihat penciptanya. Hanya Tuhan abal-abal yang bisa dilihat, yang bisa diraba, apalagi bisa dibunuh. Ngerti? Kalau Anda mengatakan orang Yahudi tidak menyembah kepada Tuhan, tapi menyembah kepada Tuhan yang tidak ada, itulah gilanya Anda. Sementara Kristen itu mengambil nabi yang diutus kepada mereka untuk mereka jadikan Tuhan. Ngerti sampai situ? Nah sekarang, saya ingin dengarkan dari Anda. Seperti apa wujud Tuhannya Yesus? Silakan. Baik, mungkin saya akan menjawab, tetapi saya menganggap Anda ini tidak bisa menjelaskan bahwa Tuhan Islam itu ada. Jadi Anda harus mengakui bahwa Islam menyembah kepada Tuhan hayalan saja, dan memang pencipta alam semesta ini bukan yang seperti yang Tuhan yang kalian sembah itu. Karena memang dia tidak ada dan dia tidak pernah menunjukkan eksistensinya. Dan saya anggap Anda adalah seperti agnostik dan Yahudi. Apa Anda setuju dengan itu? Eksistensi Tuhan saya itu ada terlihat dari ciptaannya. Karena tidak mungkin ada ciptaan alam semesta ini kalau penciptanya tidak ada. Inilah keterbatasan akal Anda. Karena terlalu lama hidup di dalam doktrin dan dogma gereja. Adanya alam semesta ini bukti Tuhan itu ada. Ngerti? Adanya siang dan malam bukti Allah itu ada. Pencipta alam semesta yang nampak oleh matamu itulah yang kami sembah. Ya. Kami beriman. Yang namanya beriman itu meyakini sesuatu yang tidak terlihat seakan-akan itu ada. Itulah Tuhan kami. Sembahan kami itu. Pencipta alam semesta ini. Dan mereka menerobos hati manusia, pemikiran manusia.
Dan mereka tahu apa yang tertuang di dalam isi dan pikiran manusia. Kami menyembah kepada pencipta alam semesta ini. Bukan kepada Yesus, bukan kepada Buddha. Sembahan kami itu kami sebut dengan sebutan Allah. Orang Israel sebutnya dengan El, Alaha. Ngerti? Jadi kami tidak seperti Anda yang menuhankan makhluk. Tuhan kami eksistensinya jelas. Adanya alam semesta ini bukti adanya Tuhan kami. Karena alam semesta ini tidak mungkin ada kalau tidak diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Sang Maha Pencipta itulah Tuhan kami. Dan itu bukan hayalan. Karena alam semesta ini bukan hayalan. Dengan adanya alam semesta ini bukti adanya Sang Pencipta. Dan Sang Pencipta itulah yang kami sembah. Nah sekarang yang bermasalah adalah kamu. Tuhanmu Yesus. Sekarang apakah Yesus yang menciptakan alam semesta ini? Nanti kamu lari, Bapaknya. Nah sekarang coba kamu tunjukkan wujud Bapaknya itu seperti apa. Silakan. Apakah saya boleh memberikan salah satu contoh? Apakah Tuhan Anda itu seperti angin? Tuhan saya tidak seperti dengan makhluk. Tidak bisa digambarkan seperti makhluk. Ngerti? Angin itu adalah ciptaan. Berarti dia adalah makhluk. Ya. Nah sekarang. Karena alam semesta ini ada. Maka Tuhan kami itu ada. Dan tidak bisa digambarkan. Kenapa? Karena dia bukan makhluk. Ayo. Nah sekarang. Giliran Anda menjawab. Yesus itu wujud Tuhannya Yesus seperti apa? Silakan. Anda tahu bahwa agnostik itu juga sama seperti Anda, sama seperti Yahudi. Menyembah sesuatu yang tidak ada, itu dianggap ada. Menyembah sesuatu yang bukan pencipta alam semesta, kalian menganggap dia adalah sebagai pencipta alam semesta. Lebih baik menjadi ateis. Mereka menganggap pencipta alam semesta ini tidak ada dan alam semesta ini ada dengan sendirinya. Saya rasa itu lebih cocok. Daripada Anda mengatakan bahwa Anda punya pencipta alam semesta serta seluruh isinya, tetapi Anda tidak bisa membuktikan bahwa dia itu ada. Lalu bagaimana Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda itu ada? Tunjukkan dong, Bang Jul. Saya kan anggap Anda ini kan sebagai senior saya. Lah, kan saya sudah jawab tadi. Saya sudah jawab. Tapi karena Anda terkungkung oleh dogma dan doktrin, Anda nggak bisa menerima penjabaran saya. Dengan arti kata, apa yang saya bahas ini, apa yang saya sampaikan, akal Anda nggak sampai untuk mencernanya, nggak bisa. Jadi saya hanya bisa mengatakan, adanya alam semesta ini bukti bahwa Tuhan itu ada. Ngerti? Adanya alam semesta ini itu bukti adanya pencipta alam semesta. Kalau Anda menyamakan kami dengan yang lain, agnostik dan seterusnya, dengan ateis, ya itu derita Anda. Agnostis tidak punya kitab. Ya. Agnostis tidak mengimani para nabi. Agnostis tidak mengimani Allah. Kami mengimani Allah, kami punya kitab, kami punya nabi. Jadi tidak sama. Tapi kalau pemahaman tentang pencipta alam semesta itu ada, tapi tidak bisa dilihat wujudnya di muka bumi ini, betul. Itu yang benar. Kenapa? Karena Sang Tuhan, Sang Pencipta tidak akan mungkin menjadi ciptaan. Hanya Tuhan karangan, Tuhan lantikan yang berasal dari ciptaan. Seperti Tuhanmu. Makanya kamu gak mau menjawab, gak bisa menjawab tentang Tuhanmu. Kenapa? Karena Tuhanmu itu adalah Tuhan abal-abal. Nah kalau saya katakan begitu, Anda mengatakan saya penista. Padahal fakta, Yesus itu bukan Tuhan, tapi Anda tuhankan. Berarti Anda menyembah Tuhan KW 1000. Anda mau mengatakan saya menista, mencelah, menghujat. Itu fakta. Kecuali Anda bisa membuktikan, Yesus yang manusia ini adalah pencipta alam semesta. Ayo, sekarang pertanyaan saya. Seperti apa wujudnya Tuhannya Yesus? Yesus kan berdoa. Yesus kan meminta. Yesus selalu mengendahkan tangan ke langit. Yesus selalu berharap kepada Tuhannya. Sekarang tunjukkan seperti apa wujudnya sembahannya Yesus. Silahkan. Saya akan menjawab, Tuhan saya itu ada. Itu gampang sekali untuk menghadapi seorang Zulkifli. Tetapi Anda harus mengakui bahwa ya,
kami menyembah sesuatu yang tidak ada dan kami anggap ada. Dan saya katakan Anda tidak bedanya seperti agnostik, mempercayai Tuhan itu ada, tetapi sesuatu yang tidak ada dianggap ada. Sama seperti Yahudi, menyembah sesuatu yang tidak ada dianggap ada. Anda harus mengakui itu. Jika kalau Anda sudah mengakui itu, baik, saya akan menjelaskan Tuhan saya itu ada. Anda mengatakan sesuatu tidak ada itu karena Anda tidak bisa melihatnya atau karena apa? Coba Anda jawab ini dulu. Pertama, karena kalian mengakui bahwa yang menciptakan alam semesta ini itu adalah bernama Allah. Paham ya? Yang kedua, kitab suci Al-Quran mengakui bahwa Allah itu tidak bisa dijangkau oleh apapun dan tidak bisa dilihat oleh siapapun. Pertanyaan saya, kalau memang uh, Allah itu tidak bisa dijangkau oleh apapun dan tidak bisa dilihat oleh siapapun, lalu dari mana Anda tahu bahwa dia ini, Allah itu pencipta alam semesta? Saya ulang pertanyaannya ya. Anda kelihatan sudah mulai terguncang ini. Apa yang menjadi standar Anda menilai sesuatu itu tidak ada? Apa karena Anda tidak melihatnya? Jawab. Iya, betul. Sesuatu yang tidak saya lihat. Tetapi Anda jangan menyamakan yang isi di bumi ini, misalnya contoh sesuatu angin yang tidak bisa dilihat, Anda jangan menyamakan itu. Nanti Anda menyamakan bahwa iya Tuhan kami seperti angin itu. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, ya memang ada. Paham ya? Anda mengatakan bahwa Anda tidak percaya sesuatu itu karena Anda tidak melihatnya. Sekarang, ya, kalau yang ada di bumi ini, bahkan yang ada pada diri Anda saja, Anda tidak mampu melihatnya dan ternyata itu ada. Ini kegilaan apa yang Anda ingin pertontonkan di sini? Pencipta alam semesta itu ada. Tidak bisa terlihat, tapi ada. Itu jelas, saya sudah jelaskan kepada Anda tadi. Ya. Nah, kalau Anda memplesetkan, aku tidak percaya kepada sesuatu yang tidak bisa kulihat. Tetapi aku punya akal, tapi aku tidak bisa lihat. Berarti apakah aku tidak berakal? Anda plesetkan, kecuali yang ada di alam semesta ini. Itulah kehebatan pencipta alam semesta, kawan. Ya, jadi Allah secara akal, saya jelaskan kepada Anda. Adanya alam semesta dan makhluk yang beraneka ragam memberikan kesaksian yang nyata akan wujudnya Allah sang pencipta alam semesta. Karena tidak ada seorang pun di alam raya ini yang mengklaim telah menciptakan alam raya ini beserta isinya. Termasuk Yesus. Yesus tidak pernah mengklaim akulah pencipta alam semesta ini. Hanya Allah yang mengklaim dirinya pencipta alam semesta. Iblis pun tidak pernah mengklaim. Tunjuk dalil di dalam kitab manapun. Iblis tidak pernah mengklaim dialah pencipta alam semesta. Hanya Allah, esensi yang maha suci, yang maha tinggi, yang mengklaim dan mengakui dialah pencipta. Dan itu diajarkan oleh para nabi. Akal manusia pun menyatakan, ya, mustahil, tidak mungkin adanya sesuatu tanpa adanya sang pencipta yang mengadakan. Bahkan juga akan menyatakan mustahil akan adanya sesuatu yang sangat sederhana tanpa ada yang mengadakan. Seperti adanya makanan tanpa adanya orang yang berupaya untuk memasaknya. Atau adanya hamparan bumi tanpa adanya yang menghamparkannya. Maka jelas Islam mempertuhankan esensi pencipta alam semesta ini. Karena adanya alam semesta ini bukti adanya sang pencipta. Dan pencipta itu kami sebut dengan Allah. Ngerti? Nah, ada Tuhan, banyak Tuhan. Banyak sembahan, ada Yesus, ada Roh Kudus, ada siapa lagi? Ada Bapa. Itu sembahan-sembahan semua tuh. Tapi apakah mereka adalah pencipta? Mana pengakuannya Yesus kalau dia pencipta? Mana pengakuan Roh Kudus kalau dia pencipta? Anda bisa tunjukkan kepada kita. Karena itulah saya katakan, Kristen tidak akan pernah bisa sampai kepada esensi ketuhanan. Kenapa? Karena yang mereka tuhankan adalah ciptaan. Ingat? Anda mengatakan saya melecehkan, Anda mengatakan saya penghujat.
Yang ada adalah kesakitan demi kesakitan yang akan diderah oleh Kristen ketika berdebat dengan saya. Kenapa? Mereka akan saya giring untuk memahami bahwa Allah yang benar itu adalah Allah yang disembah oleh umat Islam. Dan sembahan mereka hanya setara dengan makhluk. Layaknya ayam, sapi, kambing, manusia, malaikat, dan seterusnya. Pahami itu. Artinya saya paham yang Anda maksud. Setelah umat Islam lahir ke dunia, mereka melakukan penelitian bahwa angin itu ada, tetapi dia itu tidak bisa dilihat. Makanya Anda itu menyamakan angin itu seperti Tuhan. Tetapi setelah Anda sudah ada di dunia, setelah sudah dilahirkan di dunia, makanya melakukan penelitian, ya angin itu ada tetapi tidak bisa dilihat. Itu yang Anda samakan kepada Tuhan. Saya paham. Kami umat Islam itu sangat memahami sembahan kami. Makanya kami umat Islam itu, kalau Anda ingin ada orang di luar Islam membahas tentang ketuhanan, kami hanya bisa terbahak-bahak. Kenapa? Karena pasti ujung-ujungnya nanti keok juga. Karena sembahan mereka adalah makhluk. Sehingga dia tidak mampu menerima penjelasan kami tentang pencipta alam semesta. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ar. Ya. Sungguhnya Allah, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Lalu kemudian di ayat ini Allah mengatakan, ala lahul halqul wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Ya, apa yang dikatakan oleh pencipta? Ingatlah, Allah menciptakan dan memerintah, itu hanyalah hakku. Itu adalah hanya haknya Allah. Hanya Dia yang berhak menciptakan. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Itu yang perlu kamu pahami. Makanya Anda ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan yang ada dalam ajaran agama Islam, Anda akan keteteran. Kenapa? Pemahaman Anda tentang pencipta itu adalah makhluk Yesus. Yesuslah pencipta bagi Anda, tapi Anda malu untuk mengakui itu. Ya. Jadi Anda ingin mengatakan Yesus itu adalah pencipta pada saat dia masih berupa Bapa. Lalu kemudian Bapa menciptakan Tuhan berupa manusia. Itu kegilaan namanya. Jangan Anda katakan saya menghujat, karena itu konsep rumusan-rumusan gereja. Ya, itu Anda harus pahami dengan baik. Jadi saya kembali ingin mengajarkan gini kepada Anda, supaya jangan kelamaan gila gitu ya, menyembah sesuatu yang adalah makhluk. Tuhan pencipta alam semesta itu harus dipahami. Bagaimana mungkin alam semesta raya yang luar biasa besarnya ini, yang terdiri dari langit dengan segala planet-planet yang dikandungnya, ada matahari, ada bulan, ada bintang, semuanya berbeda besar dan ada kecil, ada besar, ada bentuk dan rupa, semuanya berbeda. Dimensi-dimensinya, pergerakan-pergerakannya, semua berbeda. Bumi dengan segala apa yang ada di permukaannya, seperti manusia, jin, berbagai hewan, berbagai binatang dengan segala jenis dan spesiesnya, dan dengan segala perbedaan warna dan bahasa, perbedaan pengetahuan dan pemahaman, karakteristik dan ciri-ciri dengan segala apa yang dikandungnya seperti barang tambang, bermacam-macam warna dan kegunaannya, serta apa yang bisa kamu lihat, apa yang bisa kamu rasakan, apa yang kamu bisa nikmati berupa makanan, berupa tumbuhan. Itu bukti bahwa Allah itu ada. Itu bukti bahwa pencipta itu ada. Tapi tidak mesti kita itu melihatnya seperti makhluk, karena dia bukan makhluk. Hanya ajaran animisme, penyembah terhadap makhluk, penyembah terhadap roh-roh yang mengklaim Tuhannya itu bisa diraba, bisa dibunuh. Kami umat Islam dan para nabi tidak memahami, tidak mengajarkan konsep seperti konsepnya Kristen. Kristen itu adalah penyembah makhluk. Jangan samakan dengan kami. Jadi tidak ada teori yang dibenarkan oleh para nabi dan kitab-kitab yang terdahulu yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah makhluk. Ketika Bani Israel menerangkan ya di dalam kitab mereka, etahu hasem erehadeka ateka ta asita eta hasal samayim semei hasal samayim fekol tesa dan seterusnya, mereka mengatakan bahwa Tuhan itu hanyalah Allah yang menjadikan langit beserta langit beserta bala tentaranya, bumi dengan segala yang ada di atasnya, laut dengan segala apa yang ada di dalamnya. Dia maha hidup, dia tidak bisa diterka seperti apa wujudnya, karena tidak ada manusia yang dapat melihat Bapa.
Ya, orang-orang Yahudi mengajarkan itu. Tuhan itu tidak bisa diraba, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Kamu harus banyak belajar. Allah mengatakan bahwa aku maha besar, Allah maha besar, Allahu Akbar. Kebesaran Allah itu tidak bisa dilihat karena dia bukan makhluk. Dan itu harus kamu pahami dengan baik. Yesus mengatakan yang kau tuhankan, Bapa yang mengutus aku, dia tidak bisa kamu lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Nah sekarang, pertanyaan saya, karena Anda tadi kan sudah keok ya di pertanyaan itu. Sekarang, saya ingin tahu kepada Anda, apakah benar Adam itu pernah ada di Gan Eden? Apakah Anda pernah melihatnya? Jawab. Anda jangan melenceng. Anda sudah terlalu jauh melenceng. Baik, begini aja saya akan menjawab Tuhan saya. Tetapi begini, saya harus berkata kepada Anda bahwa Anda tidak bisa menjelaskan keberadaan Tuhan Anda. Dan kedua, Anda adalah menyembah Tuhan hayalan. Dan memang Tuhan Anda itu bukanlah pencipta alam semesta. Karena memang Anda tidak bisa membuktikan apa-apa di sini. Ya, kalau memang Anda minta untuk saya menjelaskan Tuhan saya ada atau tidak, saya akan menjelaskan. Silakan. Silakan Anda menjelaskan Tuhan Anda. Saya ingin bukti apakah dia yang menciptakan alam semesta, berdasarkan apa Anda membuktikan itu. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Jul ya. Baik, Tuhannya orang Kristen itu adalah YHWH. YHWH adalah pencipta alam semesta. Dan tidak ada satu orang pun bisa tahu wujud YHWH itu seperti apa. Dan satu pun tidak ada akan bisa terjangkau. Loh, kenapa kok tidak bisa terjangkau dan tidak bisa lihat? Lalu kenapa umat Kristen mempercayai bahwa Allah itu ada? YHWH itu ada, pencipta alam semesta. Nah, ini saya jelaskan. Allah menunjukkan eksistensinya bahwa dia itu ada. Dia menurunkan firman-Nya ke bumi menjadi seorang manusia. Manusia tersebut adalah Yesus. Yesus itu menunjukkan jati diri itu ada dan Allah menunjukkan eksistensinya bahwa Allah itu ada. Itulah Tuhan kami, Anda paham? Izinkan saya tertawa dulu. Aduh, aduh, Masya Allah. Aduh. Boleh nggak saya mengatakan bahwa Anda itu hanya pembual? Mengatakan Tuhan Anda itu YHWH. Bukti adanya YHWH, YHWH dia mengutus Yesus. Coba Anda tunjukkan wujudnya YHWH itu seperti apa. Silakan. Ternyata Anda tidak ada bedanya dengan yang lain, tidak paham penjelasan saya. Saya sudah jelaskan tadi bahwa Tuhannya orang Kristen adalah YHWH. Anda semakin lucu. Yesus ketika datang, dia mengatakan dia bukan Allah yang menjadi manusia, tetapi dia hanya utusan. Itu iman Islam itu yang kamu jabarkan itu iman Islam. Makanya di awal tadi saya katakan, iman Islam itu terdiri dari rukun. Rukun diantaranya adalah rukun iman. Percaya kepada para nabi, percaya kepada Nabi Isa atau Yesus. Yesus itu kami percayai. Bukti adanya Tuhan itu karena adanya para nabi, adanya kitab-kitab. Nah sekarang Anda menertawakan itu. Anda mengatakan saya berhayal. Apa yang saya hayalkan? Sementara saya mengimani Tuhannya Yesus yang mengutus Yesus. Yang hayalan yang mana? Tadi kan Anda ngotot minta saya menunjukkan wujud Tuhan saya. Sampai saya bertanya, apakah kamu mengatakan sesuatu itu tidak ada karena kamu tidak melihatnya? Nah, kamu mengatakan iya. Nah sekarang YHWH itu seperti apa adanya? Kamu tidak mampu menunjukkan. Berarti sama dengan apa yang saya terangkan kepadamu. Makanya saya katakan kamu itu pembual. Jangan lagi kau bilang saya menghujat. Itu fakta. Jadi serigala hitam itu memang serigala hitam. Cuma bisanya menyamar dan menghina. Mengatakan saya menghayal dan seterusnya. Padahal kamu sendiri seakan-akan meludah ke atas dan jatuhnya di jidatmu sendiri. Tepat lagi. Jadi Allah itu memang tidak bisa dilihat.
Bukti yang mengatakan dan mengajarkan adanya Allah itu para nabi. Yesuslah yang mengajarkan tentang adanya Allah. Musa lah yang mengajarkan, Abraham lah yang mengajarkan, Rasulullah Muhammad SAW lah yang mengajarkan. Nah sekarang kekeliruan kamu sampai saya sebut sebagai serigala hitam itu apa? Ketika Allah mengatakan innani ana Allah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Itu dikatakan juga oleh Nabi Yesaya di dalam kitabnya dia. Apa kata dia? Dia mengangkat saksi. Atem edai naum yud hefafe Adonai. Apa dikatakan? We abdi aser baharat. Lima antidau wa aminu. Merujuk kepada dirinya. Li wa ta'binu. Ki ani hu lepanai lo nausar el waharai lo yithye. Tidak ada Tuhan yang dibentuk, coy. Allah sendiri yang mengangkat saksi. Dia menerangkan kepada orang-orang yang ada pada masanya. Dia menerangkan kepada para nabinya. Atem edaine Kaulah saksi-saksiku. Aku mengangkat. Engkau harus menyaksikan. Engkau harus meyakini. Aku mengangkat kau sebagai hambaku. Aku memilih kau sebagai utusanku. Dan kamu harus tahu dan harus percaya dan harus mengerti bahwa aku tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Nah sekarang kamu mengimani IHWH itu membentuk diri menjadi manusia. Aduh. Tapi saya maklum, tadi Anda mengaku bukan pakar. Jadi setelah ini mohon supaya guru dari guru Anda suruh masuk ke sini atau hadapi saya di Zoom. Kita berdialog, bukan untuk menghina atau menghujat, untuk menyadarkan kalian betapa jauhnya Anda jauh dari pengajaran para nabi. Anda menyembah makhluk. Itu poinnya.